Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amalia Ragil Trisyanti bersama Muhammad Jamaluddin dan Ahmad Fadlullah yang akan menyampaikan peran pendidikan dalam akademis berintegritas. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pendampingan dalam mengembangkan potensi jasmani maupun rohani yang diberikan oleh seseorang pendidik kepada siswa untuk mencapai tujuan agar siswa mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Selanjutnya, pengertian akademis. Pengertian akademis adalah kemampuan yang dapat diukur secara pasti karena ilmu pengetahuan itu sendiri bersifat pasti dan dapat diuji kebenarannya. Ukurannya bisa berupa nilai ataupun yang seringkali disebut dengan prestasi akademik. Yang ketiga yaitu pengertian integritas. Integritas adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang artinya utuh dan lengkap. Oleh karena itu, integritas memerlukan perasaan batin yang menunjukkan keutuhan dan konsisten karakter. Dalam pengertian singkat, integritas artinya konsep konsistensi tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, harapan, dan hasil. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi integritas. Untuk melahirkan peserta didik yang kemudian menjadi sarjana yang berintegritas, jenis pendidikan, silabi, kurikulum, dan metode pendidikan formal yang harus dikemas kembali. Jadi pada pertemuan ini dikomunikasikan pendidikan formal yang memengaruhi integritas dengan 4 hal, yaitu jenis pendidikan, jenjang atau jenis pendidikan. Jenjang pendidikan formal di Indonesia dimulai dari SD, SMP, SMU atau SMA, dan universitas. Yang kedua yaitu silabi pendidikan. Agar peserta didik tumbuh dan menjadi seorang pribadi yang berintegritas, silabi pendidikan di jenjang apapun haruslah lahir seorang insan yang memiliki pribadi akrab dengan Robnya setiap saat. Yang ketiga yaitu kurikulum pendidikan. Filosofi kurikulum pendidikan di sekolah dasar seperti peserta didik dapat menulis, membaca, dan menghitung. Jadi mata pelajaran apapun yang diberikan ke peserta didik di jenjang SD harus mencapai target filosofi tersebut, dapat menulis, membaca, dan menghitung dengan baik. Yang keempat yaitu metode pendidikan. Dalam dunia pendidikan formal, guru atau dosen menyampaikan pelajaran dengan bentuk ceramah, tanya jawab, dialog, diskusi, atau penugasan. Teknik penyampaian melalui slide, brosur, audiovisual, atau turun ke lapangan di luar kelas. Selanjutnya, studi kasus yang akan disampaikan oleh Saudara Jamal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ragil sebelumnya yang telah menjelaskan tentang pengertian pendidikan, kemudian pengertian akademis dan integritas itu sendiri dan faktor-faktor integritas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tema dan objek studi kasus, tentang analisis, terus kemudian menurut 3 tokoh sosiologis yaitu Karl Marx, Max Weber, dan Emil Durkheim. Untuk tema dan objek studi kasus, tema yang diangkat dalam studi kasus ini yaitu peran pendidikan dalam akademis berintegritas. Sedangkan objek dalam studi kasus ini yaitu lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam sejarah. Studi kasus. Menurut teori Max Weber, dalam teori Max Weber menjelaskan
bahwa individu bertindak sesuai dengan interpretasi mereka terhadap yang ada pada dunia. Teori ini juga menjelaskan bahwa setiap orang memberikan makna pada simbol yang kemudian mereka interpretasikan secara subjektif pada simbol-simbol tersebut. Analisanya, lembaga-lembaga pendidikan tersebut selain menghasilkan manusia yang akademis, yaitu manusia yang berpendidikan yang ditandai dengan sikap gemar membaca, menulis, meneliti, mengemukakan pendapat dengan berdasarkan fakta, objektif, kritis, dan terbuka, juga memiliki integritas kepribadian yang kuat. Ketika lembaga pendidikan telah menghasilkan para akademis berintegritas, maka para akademis tersebut akan menjadi acuan bagi masyarakat di sekitarnya, yang mana masyarakat akan semakin percaya terhadap sebuah lembaga tersebut karena pendidikan yang disampaikan telah menghasilkan sebuah peserta didik yang akademis dan berintegritas. Yang kedua yaitu teori Karl Marx. Dalam teori Karl Marx menjelaskan bagaimana peran konflik dalam memicu terjadinya suatu perubahan. Konflik-konflik ini yang muncul secara konsisten selama masa revolusi sosial akibat dari adanya antagonisme kelas. Analisanya yaitu dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan suatu peserta didik atau suatu lembaga pendidik tersebut. Bahkan bisa juga lembaga tersebut menjadi sebuah konflik masalah bagi peserta didik, baik dalam segi cara mendidik atau penyampaian ilmu kepada peserta didik itu. Jika terdapat salah satu dari lembaga pendidikan yang dianggap lembaga tersebut mengalami penyimpangan masalah atau penyimpangan sosial, maka peserta didik yang telah menjadi alumni atau masyarakat di sekitar lembaga tersebut perlahan akan tidak percaya, akan hilang kepercayaan pada lembaga pendidikan tersebut. Meskipun lembaga pendidikan adalah suatu wadah atau tempat yang baik di mata umum, ketika ada yang menjumpai penyimpangan masalah dalam lembaga tersebut, maka yang ada lembaga tersebut akan ditutup dan dilarang untuk beroperasi layaknya lembaga pendidikan lainnya. Sebagai lembaga pendidikan yang dianggap baik, yang bisa menghasilkan peserta didik atau calon generasi bangsa yang akademis berintegritas, yaitu mampu membuat peserta didik menjadi orang yang akademis, orang yang bisa gemar membaca, meneliti, berpikir kritis, dan berkonsisten terhadap sesuatu. Sehingga dari situ lembaga pendidik akan dipercaya baik dari alumni dan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu teori Emil Durkheim. Dalam teorinya menjelaskan bahwa organisme hidup menyatu dalam suatu tatanan sistem yang masing-masing organ memiliki fungsi sendiri dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sehingga konsep ini secara umum menyajikan tentang konsep kerjasama dari masing-masing struktur untuk dapat berintegrasi secara harmonis, sehingga dapat menciptakan suatu tatanan sosial yang melibatkan berbagai elemen. Analisanya, dalam lembaga-lembaga pendidikan, Islam telah membuat berbagai macam sistem wadah untuk kegiatan kependidikan atau pendidikan. Mulai dari al-sufah tadi dalam literatur studi kasusnya. Kemudian ada masjid, ada bait al-ulama dan lain sebagainya. Di mana peran pendidikan dalam akademis yang berintegrasi menjadi capaian mutlak dalam setiap lembaga pendidikan, sehingga menjadikan seorang muslim atau sebuah peserta didik yang taat menjalankan ibadah, kemudian berakidah, berakhlak, dan tanggung jawab pada sosial. Karena lembaga pendidikan dalam sejarah Islam menjadi acuan atau pedoman bagi dunia atau masa pendidikan di zaman sekarang, lembaga pendidikan juga mempunyai tanggung jawab yang besar
untuk menciptakan generasi bangsa yang dididik, agar terciptanya akademisi yang berintegritas, yang mana peran pendidikan dalam akademis berintegrasi tercapai dengan baik. Ya mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata, dalam penyampaian mungkin. Terima kasih dan silahkan untuk teman-teman sekalian bertanyanya di kolom komentar ya. Bertanya monggo, menanggapi monggo, menambahkan juga monggo. Silakan yang mau menanggapi, menambahkan, kemudian menyangga mungkin juga, dan bertanya khususnya silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.